Pak Presiden Jokowi sebut Indonesia akan impor beras sejumlah 250 ribu ton dari Kamboja. Beliau mengungkapkan hal itu saat menerima kehadiran Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, tentunya sambil memuji keputusan Kamboja bersedia mengekspor berasnya ke Indonesia. Indonesia memang terpaksa harus berpaling ke Kamboja sejak batal mengimpor beras 1 juta ton dari India. Karena India menutup keran ekspor beras demi mengamankan stok beras dalam negeri mereka. Tentunya pemerintah Indonesia harus segera mencari alternatif impor beras. Indonesia ke Vietnam, ke Thailand, termasuk Kamboja. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana India bisa menjadi raja beras dunia? India membangunnya dalam waktu yang sangat cepat, kurang dari 10 tahun. Sama dengan masa jabatan Narendra Modi yang menjabat barengan dengan Pak Jokowi di tahun 2014. Namun produksi beras India melonjak 4 kali lipat dibanding 10 tahun yang lalu. Mengapa bisa terjadi? Mengapa malah Indonesia masih impor? Apa rahasianya? Mari kita ungkap apa rahasia di balik kesuksesan negara tersebut dalam mengembangkan pertaniannya. Bayangkan, India dikenal sebagai salah satu negara penghasil beras dan juga pengekspor beras terbesar di dunia. Dengan penduduk India 1,4 miliar orang, India berasnya bisa surplus, bisa lebih. Padahal 10 tahun yang lalu mereka bergantung dengan impor beras. Pengaruh yang paling besar adalah kelompok pencapir. Kelompok pencapir yang merupakan singkatan dari kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa yang merupakan kegiatan pertemuan bagi petani dan nelayan di Indonesia tentunya. Kegiatan ini mengikutkan dan mengadu petani-petani berprestasi dari berbagai daerah. Mereka diadu kepintaran dan pengetahuannya seputar pertanian, antara lain soal cara bertanam yang baik dan pengetahuan tentang pupuk dengan model mirip cerdas cermat. Program ini ikut andil dikala Indonesia mencapai swasembada pangan dan mendapatkan penghargaan dari FAO pada tahun 1984. India melakukan hal yang sama. Kemudian semua pakai koperasi, nggak pakai konglomerasi dan pabrik-pabrik besar, tapi pakai KUD, Koperasi Unit Desa. Pupuk India tidak memakai produk terpusat oleh pemerintah dan pemiliknya oligar, namun semua pupuk bebas mereka produksi. Mereka boleh jualan, bebas, tidak ada pengaturan yang ketat selama pupuk tersebut dibuat oleh koperasi-koperasi. Penelitian dan pengembangan atas pupuk dan bibit tanaman dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah membagikan gratis metodenya agar semua bisa diduplikasi, diperbanyak oleh KUD, pupuk organik, pupuk anorganik, pupuk cair, pil, apapun KUD bebas buat dan KUD bebas distribusikan. Kebijakan India ini terbukti efektif, juga menurunkan harga HPP pupuk atau harga pokok pembelian pupuk, serta menurunkan harga bibit sangat rendah dan cepat produksinya. Pastinya kebijakan ini seperti metode di Indonesia pada zaman Orde Baru, pada zaman Pak Harto. Di India petani-petani itu disubsidi habis-habisan. Bunga pinjaman untuk pertanian 0%. Saluran irigasi dibangun terus-menerus. Sementara di Indonesia pupuk diatur terlalu banyak. Begitu sawah perlu pupuk, pupuk nggak ada. Kalau panen pupuknya banyak. Masalah itu sudah menahun gak kelar-kelar. Hingga Indonesia untuk ketahanan pangan harus impor beras. Ada baiknya kita kembali lagi gunakan strategi Pak Harto yang ditiru India. Atau kita tiru negara ASEAN lainnya yaitu Vietnam yang juga menjadi negara surplus dalam pertanian khususnya beras. Hebatnya lagi, demi menghemat air akibat El Nino, Vietnam mengurangi tanaman beras karena padi banyak makan air. Jadi tanam padi awalnya 2 musim, sekarang 1 musim. Vietnam bisa lakukan strategi penghematan air itu karena surplus berasnya. Namun tidak akan mengekspor beras ke Indonesia demi ketahanan pangan Vietnam. Duh, bagaimana ya? Kok kita ini nggak bisa berhenti import ya? Sampai segitunya ya nggak produktifnya urusan pangan dan beras. Padahal kita tinggal lanjutkan saja mana yang bagus dari pemerintahan yang lalu. Ubah yang buruk, ganti dengan yang produktif. Masa nggak mau sih perubahan itu? Apa seperti video ini? Kebijakannya untuk oligarki? Peace.